Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Nikmat sekali ya mendengar suaranya Kaila, Masya Allah. Kaila sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah ya Kaila ya. Mudah-mudahan bisa mengajarkan kita semuanya bagaimana indahnya belajar Al-Quran, Masya Allah ya. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum, Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ali ya? Sehat, seger banget nih Ustadz nih. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah ya. Baik Ustadz, ini tema kita nih mengenal ikhlas. Baik. Kalau ngomongin masalah ikhlas ini kan absurd, luas. Benar. Bahkan hanya bisa diucapkan di mulut, ikhlas, tapi di hati mungkin belum tentu. Baik, Siap. mohon ilmunya guru, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dalam salah satu hadis dikisahkan dengan sangat begitu indah. Ketika awal kali Allah menciptakan bumi sebagai tempat hunian manusia dan makhluk lainnya, saat itu bumi bergoncang dengan begitu keras. Mungkin kalau sekarang udah nggak keukur tuh berapa skala Richter lagi goncangannya, saking dahsyatnya goncangan tersebut. Lalu Allah menancapkan gunung di bumi sehingga bumi itu berhenti bergoyang. Afala yanzuruna ilal jibali afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Nah, ini yang mau saya sampaikan, wa ilal jibali kaifa nusibat. Ternyata gunung itu bisa membuat bumi berhenti bergoncang. Lalu malaikat bertanya, "Ya Allah, adakah yang lebih hebat dari gunung?" Allah menjawab, "Ada yang lebih hebat dari gunung, yaitu besi." Kita lihat bagaimana sekarang besi-besi, traktor itu bisa meratakan pegunungan, bukit-bukit, semua rata. Sehingga tanah longsor, gempa bumi di mana-mana. Ternyata besi lebih hebat dari gunung. Malaikat kembali bertanya, "Ya Allah, adakah yang lebih hebat lagi dari besi?" Ada. Sesuatu yang bisa membakar besi, api. Oh, malaikat kembali bertanya, "Lalu apakah ada yang lebih hebat dari api?" Kemudian Allah menjawab, yang lebih hebat dari api itu adalah air. Karena air bisa menghilangkan api. Malaikat kembali bertanya, apakah ada yang lebih hebat dari api? Dari air. Kemudian saat itu Allah menjawab, ketika api bisa dihilangkan oleh air, ada yang lebih hebat dari air, yaitu angin. Karena angin dia bisa menguapkan air. Malaikat kembali bertanya, "Ya Allah, adakah yang lebih hebat dari angin?" Allah menjawab, ada. Ada yang lebih hebat dari angin, yaitu orang-orang yang ketika memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Ada yang lebih hebat dari angin,
dari air, dari besi, dari api. Yaitu orang-orang yang ketika dia dizolimi, disakiti, dikecewakan, dia tetap berusaha untuk menjadi manusia baik dan tidak pernah bosan dengan kebaikan serta jasanya. Itulah orang-orang yang ikhlas, yang lebih hebat dari apapun. Nah subhanallah, ini kenapa saya sampaikan di awal, supaya kita faham bahwa ternyata orang yang ikhlas itu orang yang benar-benar hebat. Bahkan lebih hebat seperti yang tadi dikisahkan, lebih hebat dari gunung. Kemudian lebih hebat dari besi, lebih hebat dari api, lebih hebat dari air, bahkan lebih hebat dari angin. Itulah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas, para penjaganya, pengawalnya adalah para malaikat. Dan subhanallah di kesempatan yang mulia ini kita ingin membahas bahwa orang ikhlas itu ada tahapan-tahapannya. Nanti silahkan kita deteksi hati kita masing-masing, kita ada pada level yang mana, pada tahapan yang mana. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau membagi orang ikhlas itu ke dalam 3 kategori. Kalau kita main games ini ada level-levelnya. Level 1 selesai, masuk level 2, masuk level 3. Jadi nggak mungkin masuk level 3 tanpa melewati level 1 dan 2. Orang-orang yang ikhlas yang paling rendah adalah dia yang ketika berbuat kebaikan, yang dia harapkan itu hanya sesuatu atau apapun yang bersifat dunia. Kan doa kita jelas ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 2 kehidupan yang kita pengen banget bahagia, dunia akhirat. Nah, pada tahapan paling awal, orang-orang yang ikhlas ini hanya mengharapkan dunia. Bisa jadi itu saya, bisa jadi kita semua. Ketika dia berbuat baik, yang diharapkan hanya apa? Dibalas oleh Allah dengan harta yang lebih, badan yang sehat, jodoh yang dia mau, rezeki yang diluaskan. Apapun yang bersifat dunia yang masih dia harapkan dalam hatinya, maka orang ini masih pada level pertama. Naik lagi nih level yang kedua. Orang ikhlas pada level kedua yang diharapkan bukan lagi dunia. Tidak terpaku pada urusan-urusan materialistis. Tetapi yang diharapkan adalah apa yang ada pada kehidupan-kehidupan di akhirat. Yang diharapkan pahala, masuk surga, takut neraka. Ini kan urusan akhirat semua nih. Tapi lebih tinggi dari level yang pertama. Ada orang yang ikhlas yang subhanallah levelnya nih level paling tertinggi. Level tertinggi. Yaitu orang yang tidak lagi mengharapkan dunia, tidak lagi mengharapkan akhirat. Yang dia tahu hanya Allah. Minallah, fillah, billah, lillah, ilallah. Minallah, fillah. Dari Allah dan hidup hanya di dalam Allah. Billah, lillah, ilallah. Dengan Allah, kembali hanya kepada Allah dan semuanya hanya untuk Allah. Pertanyaannya buat para pemirsa dan buat saya pribadi, tahapan ikhlas kita ada pada level yang mana nih? Ini yang perlu kita koreksi masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita berbuat baik sama orang lain apapun bentuknya, ngasih sedekah, ngasih infak, ngasih zakat, unsurnya hanya bersifat dunia. Aneh sedekah supaya kepengen sama tetangga sebelah tuh biar berjodoh. Kan masih urusan dunia ya. Udah gitu udah minta jodoh sama Allah, sedekah maksa lagi. Ya Allah, kalau saya berjodoh dengan dia dekatkan ya Allah. Kalau nggak jodoh bagaimana caranya tolong diatur ya Allah biar jodoh. Nah itu kan masih ada maksa. Nah pada level mana kita berada semua tergantung dari perilaku kita masing-masing. Inilah kadar keikhlasan yang ingin saya bicarakan. Maka tadi dari kisah hadis yang saya sampaikan di awal, bagaimana Allah menyatakan orang yang paling ikhlas itu adalah manusia yang paling kuat. Karena ikhlas itu berat. Aduh berat banget ya. Kita secara manusiawi kan dikasih 2 kecenderungan sama Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadang kalau kita dizolimin orang, dikecewain orang, jujur ya, setiap kita pasti ngalamin. Bawaannya itu pasti pengen balas dendam. Betul gak? Gedek, kesel.
Kalau perlu gimana dia lebih sakit dari kita. Allahu Akbar. Disitulah peran ikhlas. Tapi di saat kita disakitin, dikecewain, dizolimin, tapi kita justru sangat berusaha untuk membalas itu dengan segala kebaikan. Disitulah ikhlas. Dan tadi orang-orang ikhlas yang menjaga itu gak tanggung-tanggung, bukan cuma Satpol PP yang ngejaga. Bukan para polisi, tapi yang ngejaga siapa? Para malaikat. Makanya orang-orang yang hidupnya ikhlas mengembalikan hanya kepada Allah segala ritme kehidupannya, detak jantung, desah nafas, tatap mata dan lain sebagainya, langkah kaki, itu semua hanya untuk Allah. Jadi dimanapun dia berada, yang melindungi langsung Allah. Contoh, orang-orang yang ikhlas, guru-guru kita, kiai-kiai kita, yang kita bilang para paku bumi yang sekarang sedikit demi sedikit diambil sama Allah. Kalau kita perhatikan Wali Songo lah. Bagaimana ada sebuah kisah ketika seorang wali masuk ke dalam hutan, kemudian bertatapan langsung dengan seekor harimau, macan. Tapi karena hidupnya penuh dengan keikhlasan dan Allah yang menjaga, dia hanya berdiam diri, dia tatap, kemudian disinilah ada semacam sambung rasa ikhlas antara sesama makhluk Allah. Dia tidak memegang senjata tajam, dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini adalah makhlukmu ya Allah, tundukkanlah. Ditundukin sama Allah. Artinya apa? Tidak pernah ada yang sia-sia dari keikhlasan kita. Makanya orang yang ikhlas itu subhanallah ya, sama dengan surat Al-Ikhlas. Lihat surat Al-Ikhlas, nama suratnya Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nama suratnya Al-Ikhlas, tapi nggak ada satupun di dalam ayat-ayatnya kalimat ikhlas. Jadi orang ikhlas itu berat banget orang ikhlas. Sabar. Bagaimana kita coba melawan rasa dendam, rasa kesel, rasa amarah. Disitulah ikhlas kita berperan. Dan disitulah Allah menentukan keikhlasan kita ada di level yang mana yang tadi sudah kita klasifikasi. Jangan-jangan ikhlas kita hanya mengharapkan materi, karir, jabatan, rumah mewah, mobil dan lain sebagainya. Jangan-jangan ikhlas kita hanya karena takut neraka, pengen masuk surga. Tapi Ustadz, apa masalah kalau ikhlas kita masih paling bawah levelnya? Enggak ada masalah. Ikhlas itu belajar dan terus belajar. Karena ikhlas itu adalah perjuangan dalam berproses. Itulah ikhlas. Jadi enggak ada ikhlas itu terima jadi. Terima ikhlas itu dia harus terus berusaha berbuat lebih baik, melawan segala amarah dan hawa nafsu. Sehingga dia sampai pada titik Allah betul-betul redho dengan segala perbuatannya. Itu yang susah. Makanya doanya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Orang yang ikhlas ilahi anta maksudi. Tujuan hidup dia cuma Allah, gak ada yang lain. Waridhaka matlubi, yang dia minta sama Allah gak ada yang lain kecuali apa? Keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya buat sahabat-sahabat semua, apalagi belum lama kita baru Idul Fitri kemarin ya, kembali menjadi manusia suci. Yuk kita deteksi keikhlasan kita ada pada level yang mana. Jangan-jangan keikhlasan kita hanya sekedar basa-basi di depan orang lain. Jangan-jangan keikhlasan kita hanya sekedar mengharap supaya kita tidak dizolimi, tidak disakiti lagi oleh orang lain. Enggak. Semakin seseorang disakiti oleh orang lain, dizolimi, dikecewakan. Tetapi ketika dia berusaha untuk mengembalikan hanya kepada Allah, maka Allah akan beri kekuatan yang super dahsyat. Makanya ada istilah the power of ikhlas. Seperti apa kekuatan ikhlas? Ikhlas itu dapat menggoncang godaan-godaan duniawi yang selalu ada di dalam benak dan pikiran kita. Kenapa seperti itu? Karena bagaimanapun manusia pada akhirnya kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa. Yang menjadi kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat itu adalah keikhlasan itu sendiri. Contoh ikhlas adalah semakin kita mengukur keikhlasan kita dengan dunia, pasti jawabannya akan semakin sering kecewa. Pasti. Misal kita berbuat baik, ngasih duit 5.000 supaya Allah ganti nanti 50.000. Ternyata Allah ganti enggak 50.000, Allah ganti cuma 20.000, pasti ada kecewa. Tapi sebenarnya kalau kita ikhlas, wasilah uang 20.000 itulah dari uang 5.000 yang kita sedekahin,
Allah ingin kita memberikan ikhlas yang terbaik. Allah menguji kita dengan beragam ujian, termasuk ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Seberapa ikhlas kita menerima jawaban dari Allah, disitulah kualitas akhlak kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, Maka Ustaz. berat Bang Ali ya jadi orang ikhlas. Aduh, baru dengerinnya aja berarti kalau misalnya mau ikhlas ada sabar Betul. dalam hati. Udah gitu nggak boleh sabar doang, harus paham ilmu sabarnya. Benar. Ya panjang Masya Allah. Tapi ya kita memang harus terus berikhtiar untuk ikhlas ya. Kayak. Ikhtiar ikhlas. Usaha, jangan pernah putus asa. Iya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini guruku ada pertanyaan, Ali mohon izin bacain dulu. Siap. Sebentar. Ini dari Khairamon ya namanya ya. Khair, mungkin bacanya Khairmom ya, Khairamom. Hati saya selalu tidak tenang selama 3 tahun ini. Karena keluarga diberi cobaan keuangan. Wah ini kalau misalnya udah masalah keuangan emang agak repot nih ya. Iya berat. Boleh minta sarannya selain sholat agar hati selalu tenang Ustadz? Iya. Banyak berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan sholat itu harusnya dengan sholat yang dia dirikan, dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi maunya Allah kalau kita mendirikan sholat, kita harus jadi manusia lebih baik. Ada tuntutan dari sholat yang kita dirikan. Maka kalau sholatnya belum menenangkan, mungkin aplikasi lapangannya yang belum kita praktekkan. Yaitu kebaikan-kebaikan. Salah satu contoh, menghargai tetangga, menghormati tamu. Kita jarang banget tahu kalau hal itulah menjadi pintu kita meraih kebahagiaan. Sebenarnya kita secara manusiawi ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, pasti di hati kecil ada rasa bahagia. Betul nggak? Ada rasa bangga. Oh ya Allah, kok gue udah lama banget gak bahagia kayak gini. Itu fitrah. Maka perbanyaklah ngebahagiain orang lain. Dan hebatnya ketika kita disakiti orang lain, dikecewakan orang lain, tapi kita bahagiakan orang lain, subhanallah. Disitulah hakikat kebahagiaan. Jadi carilah pintu-pintu kebahagiaan tidak hanya dari satu pintu. Bahkan keburukan orang lain itu bisa jadi pintu kita untuk meraih kebahagiaan. Itu yang susah Bang Ali. Meraih kebahagiaan dari kebaikan orang mah gampang. Itu namanya juga manfaatin kan. Wah ada orang seneng, kita masuk, kita mepet terus, kita dempet. Kenapa? Karena kita meraih kebahagiaan. Benar. Tetapi subhanallah, menjadikan keburukan orang lain sebagai pintu kebahagiaan kita, itu ikhlas yang super dahsyat. Masya Allah ya, jadi benar-benar sholat tetap sholat, jangan sampai gara-gara dua sholat nggak ngefek, nggak boleh gitu ngomong gitu ya. Iya. Harus sholat ya. Benar. Iya, Masya Allah ya. Baik, Masya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan dan pemirsa di rumah, Masya Allah ya. Nanti kita akan bergabung dengan guru-guru kita, ini temanya luar biasa lagi nih. Karena kita akan membahas tentang antara hemat dan pelit. Masih bersama guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani dan Ustadz Zaki Mirza. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب